Ada beberapa manusia yang sangat-sangat menghindari kesendirian. Tapi ada juga yang sangat menikmati kesendirian, dan bahkan dirinya jauh bisa lebih berfungsi ketika dia sendirian. Kalian pasti sering mendengar bahwa kesepian itu salah satu penyebab terbesar bunuh diri dan kecanduan. Jadi menurut saya penting untuk belajar tentang cara menikmati kesendirian agar kalian tidak kesepian. Bukan sebagai jenis hukuman ya, tapi sebagai kesempatan untuk kamu mengembangkan dirimu agar bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kesendirian itu ada berbagai macam jenis. Kalau yang ekstrim itu, ada pertapa yang nyepi sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai dia mati tanpa pernah bersosialisasi. Nah, kalau yang tengah-tengah, ada jenis orang-orang yang mencari kesendirian, tapi hanya dalam kurun waktu tertentu, misalnya pendaki gunung. Ada juga yang mencari kesendirian dengan pergi menghilang atau menjauh dari orang-orang sekitar karena mau meditasi merefleksikan kehidupan atau karena ada keinginan mengejar sesuatu. Tapi apapun alasannya, kalau memang kita dalam kesendirian usahakan agar kita tidak merasa kesepian. Kita harus memanfaatkan waktu kesendirian kita dengan sebaik-baiknya. Saya akan kasih 4 cara mudah untuk menikmati kesendirian. Yang pertama, jadikan dirimu itu tamu di rumahmu. Kalau kamu di rumah terus kamu kedatangan tamu, biasanya apa yang kamu lakukan? Kalau kita kedatangan tamu dan kita tidak baik sama dia, maka dia tidak akan betah lama-lama di rumahmu. Dan sama ketika kamu tidak baik pada dirimu sendiri, maka kamu tidak akan betah lama-lama berada di rumah. Lakukan apa yang biasanya kamu lakukan kepada tamumu ketika datang ke rumah kamu. Rapikan rumahmu atau kamarmu. Bikinin minuman dan makanan yang enak. Kasih dia hiburan dan sebagainya. Karena menurut beberapa sumber menghabiskan waktu di rumah yang kondisinya bersih akan jauh lebih menyenangkan daripada yang berantakan. Melakukan bersih-bersih juga bisa jadi sarana kita untuk melakukan meditasi. Secara tidak langsung kita mengosongkan pikiran dan fokus pada bersih-bersih kita. Jadi, sekarang kamu bisa mulai untuk membersihkan rumah atau kamarmu terlebih dahulu. Kedua, sadarilah bahwa kamu akan selalu terhubung dengan siapapun. Kebanyakan orang merasa kesepian ketika dia sendirian secara fisik. Contohnya, ada orang yang setiap pergi kemanapun selalu bersama sahabatnya. Dan ketika suatu hari sahabatnya ada acara pribadi yang nggak bisa ngajak dia, maka dia akan merasa sangat kesepian. Dan ketika dia tahu bahwa sahabatnya ini lagi ada event di luar sama teman-temannya yang lain, maka ini bisa memunculkan perasaan menderita. Dan ketika menderita, biasanya dia tidak mau menghadapi dan memutuskan untuk lari ke hal-hal yang tidak penting seperti mabuk-mabukan, berjudi, galau, nonton bokep, dan sebagainya hanya untuk mengalihkan perasaan sakitnya. Atau menderitanya kesepian itu hanya perspektif, dan kadang kita membuat bahwa seolah-olah sendirian itu buruk dan menyeramkan. Nah, kan sekarang kita udah ada smartphone ya, kita bisa kontak-kontakan dengan teman, keluarga atau stranger, sehingga kita tidak merasa kesepian meski fisik kita sendirian. Ketiga, nikmati aja seperti yang saya bilang sebelumnya. Ketika kita selalu menghabiskan waktu kita bersama orang lain, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Memang ketika kita sendirian, lalu kita mulai overthinking atau hal-hal lain yang bikin kita tidak nyaman, kita akan menghindarinya dan mengalihkan ke hal-hal yang lain. Nah, disinilah kesalahannya. Ketika perasaan-perasaan tidak nyaman itu muncul, maka nikmati dan hadapi saja ketika kamu bisa melewati perasaan-perasaan tidak nyaman itu. Melalui introspeksi dan menemukan hal-hal yang bikin kamu tidak nyaman, hal-hal yang perlu kamu ubah, dan sebagainya. Maka kamu bisa mengenal dirimu jauh lebih dalam dan bisa menikmati kesendirian. Keempat, kejarlah mimpimu. Memang menyenangkan ketika kita selalu dikelilingi oleh banyak orang, tapi hal ini juga bisa menghambat kita dalam meraih mimpi kita. Dan ketika kamu mencoba untuk melenceng sedikit keluar dari kumpulanmu, maka kamu akan bisa menemukan perspektif baru, pandangan baru, dan mungkin motivasi baru untuk kembali mengejar mimpimu. Dan ketika kamu sudah mulai mengejar mimpimu, maka saya yakin kamu akan mulai bisa menikmati kesendirian. Bahkan mungkin bersyukur bahwa saat ini
kamu masih sendirian. Oke, sekian hari ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.